Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini di tempat maupun yang berada di rumah. Saat ini kita bersyukur kalau kita boleh berada di tempat ini. Kita percaya semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, amin. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami mau datang merendahkan hati kami, membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami boleh menikmati kasih dan hadirat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan mengalami Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Ini pujian kami ya Tuhan bagi-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Mari dengan penuh kerinduan kita kembali katakan, Bapakku rindu menyenangkan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, Bapakku pintar, layakkan kami Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Mari dengan berdiri kembali katakan, bertemu muka, tenggelam dalam kasih-Mu ya Bapa. Muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam dalam kasih-Mu ya Bapa. Kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam. Sekali katakan, bertemu muka dengan muka ya Bapa. Bertemu muka dengan muka, tenggelam dalam kasih di
bertemu muka dengan muka. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindu bertemu denganmu Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap berkat-Mu yang telah Kau berikan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kini kami menyembah dengan segenap hatiku. Haleluya, kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak disembah, tiada seperti-Mu Yesus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, lebih lagi membawa nyanyian kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh, the glory of your reverence, be your temple, give you reverence, so arise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace, as your presence now fills this place. Oh, the glory, oh, the glory of your presence, Lord. Oh, your presence, we your temple, give you reverence, so rise to yours, so arise to your rest and be blessed by our praise. By our praise as we glory in your embrace, as your presence now fills this place. Kalian katakan, oh glory,
your presence now fill this place. As your presence now fills this place. Mari katakan, as your presence now fills this place. As your presence now fills this place. Bersorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Engkau yang layak dimuliakan dan layak dipuji Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Dengan segenap hati kami ya Tuhan, kami mau datang sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan, menerima jamahan Tuhan, menerima lawatan Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kristus kehidupan kami ya Tuhan, boleh dibaharui ya Tuhan oleh kebenaran-Mu ya Bapa. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan, boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Ini ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Boleh saya bertanya, apakah ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berikan salam sati buat saudara seiman kita di depan, kiri kanan dan belakang. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, bersorak, memuji nama Tuhan. Apapun yang mungkin menjadi keadaan kita saat ini, kita tidak mau peduli, tapi kita mau bersuka karena hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Kita mau merayakan kehadiran Tuhan di tempat ini, sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka di 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 dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan. Rayakan kehadiran, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Katakan, rayakan kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan, sebab Dia yang dengan penuh sukacita katakan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, haleluya, di dalam Tuhan. Kembali katakan bersuka, bersuka, oh, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, di dalam Tuhan. Mari sorakan dengan yakin, bersuka, haleluya. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada sukacita dalam hati kita sekalian, amin. Amin. Apapun yang mungkin jadi permasalahan kita saat ini, kita yakin Tuhan akan gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti Saudari Olivia akan memimpin dalam doa persembahan.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami melihat penyertaan pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberi Tuhan dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan agar berguna untuk pekerjaan-Mu khususnya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dengan hati penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi dan juga ada amplop Natal Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tergerak untuk membantu program Natal kita di tahun ini, silakan masukkan ke dalam amplop Natal yang sudah disediakan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Katakan di rumah Bapa surga yang baik. Di rumah Bapa surga yang baik. Kembali katakan di rumah Bapa. Di rumah Bapa surga yang baik. Amin, terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan yang terus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hanya Kau Yesus yang kami andalkan dan kami percaya dalam kehidupan kami. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari kita mengangkat pujian dengan kata, ku perlu Kau Yesus dalam kehidupanku. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari dengan bangkit berdiri kita sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya. Saya serahkan pada Kau.
andalkan melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dapat kami andalkan sepenuhnya dalam kami menjalani kehidupan selama kami ada di dunia ini. Tuhan Yesus, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Tiada kekuatan lain yang dapat kami andalkan, hanya Engkau Tuhan. Sekarang Tuhan, berkati kami kembali dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu untuk menuntun langkah hidup kami. Berkati jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyiapkan firman-Mu. Pakai kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Untuk itu kami semua siap menikmati berkat firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Terima kasih buat dukungan doa dari Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya sudah kembali dari Israel dan Turki pada hari Rabu. Saya pulang duluan, sedangkan Ibu Meli bersama rombongan baru sampai kemarin pagi. Terima kasih Bapak Ibu untuk doa-doanya. Kami semua diberikan kesehatan, bahkan perlindungan ketika kami ada di Istanbul. Bapak Ibu tahu kan, Istanbul sempat digoncang dengan bom. Ya, puji Tuhan, setelah 1 hari kami tinggalkan kota Istanbul, 1 hari menjelang 2 hari terjadi bom. Padahal tempat itu kami lewati Bapak Ibu, itu memang tempat turis ya. Tapi saya percaya itu karena perlindungan Tuhan semata. Hari ini tema firman Tuhan yaitu mengatasi frustasi. Minggu lalu kita bicara tentang mengatasi depresi. Hari ini kita berbicara tentang mengatasi frustasi. Kita baca ayatnya Amsal 3, 7, 8. Bapak Ibu kita keluarkan suara kita. Kita baca bersama-sama Amsal 3, 7 dan 8. 2, 3. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika mengalami kegagalan dalam hidup, apalagi jika itu berulang kali, rasa frustasi bisa menghinggapi kita. Secara manusia, kalau kita banyak mengalami kegagalan dalam hidup, itu kita bisa dibuat jadi frustasi. Nah hari ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatasi frustasi di yang kita jalani. Ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, tidak mengandalkan pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi pergumulan yang ada. Bapak Ibu ingat, pengertian kita ini sangat terbatas. Dalam rangka kita menyelesaikan masalah atau menghadapi pergumulan yang ada. Tidak jarang yang kita alami justru semakin mengalami kesulitan ketika mencoba dengan pemikiran dan strategi kita sendiri. Hasil yang lain adalah jalan buntu tanpa ada kepastian jalan keluar. Lawan dari semua itu adalah mengandalkan Tuhan. Melalui iman percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3:5 tadi berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan, kita diajarkan untuk tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Kadang-kadang pengertian kita ini Bapak Ibu Tuhan bisa salah. Dan bahkan sering salah. Nah ketika kita coba mengandalkan pengertian kita bertanya Tuhan mengapa, dan mengapa. Bapak Ibu saya khawatir itu tidak akan ada jawaban buat hidup kita. Alkitab mengajarkan di tengah-tengah keadaan yang demikian kita diajar untuk apa? Mengandalkan Tuhan melalui iman kita kepada Dia. Dengan apa? Dengan segenap hati. Dibutuhkan kepercayaan kita, iman kita dengan segenap hati kita Bapak Ibu. Jangan lagi mengandalkan pengertian kita. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ada seorang bernama Bethany Hamilton. Dia seorang peselancar. Dari kecil dia hobi Bapak Ibu untuk berselancar. Satu kali ketika dia lagi berselancar Bapak Ibu, ya dia jatuh dan tangannya diserang oleh ikan hiu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tangannya buntung satu, hilang. Ketika dia mengalami masa tragis tersebut, dia sempat bertanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah keadaan yang membuat dia hampir frustasi, dia sempat bertanya apa rencana Tuhan buat hidup dia. Tapi bersyukur Bapak Ibu, rupanya Bethany Hamilton ini dia tidak mengandalkan pengertiannya sendiri. Dia belajar untuk mengandalkan Tuhan melalui iman percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Akhirnya Bapak Ibu dia bangkit dan dia kembali menekuni profesinya dia itu. Kesukaan dia itu berselancar. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahun 2004 dia mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan award karena dia dianggap orang yang bisa memberikan inspirasi kepada orang yang utuh tubuhnya. Tangan satu bisa berselancar Bapak. Di sini kita diajar kembali untuk tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hari ini biarlah kita mau mengandalkan Tuhan melalui iman percaya kita dan dengan segenap hati. Jangan kita Bapak Ibu mengandalkan pengertian kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengatasi frustasi? Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tadi pertama pengertian kita sendiri. Yang kedua tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Amsal 3:6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Dalam segala aspek hidup kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kata Alkitab, Tuhan menuntun dan memberi kekuatan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Itu janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kadangkala justru kita yang sering meninggalkan dia. Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Tuhan, satu kali ada satu tradisi di sebuah suku Bapak Ibu. Jadi untuk mendewasakan anaknya itu harus dibawa di tengah hutan. Bapak Ibu, kemudian diikat. Jadi sepanjang malam anak itu harus ada di hutan. Tidak boleh nangis, tidak boleh teriak. Harus tegar. Dan tidak dikasih makanan dan minuman. Dalam posisi mata ditutup, kaki tangan diikat. Bapak Ibu, dia harus melewati proses 1 malam entah 2 malam. Dalam rangka meningkatkan kedewasaan dari anak itu. Ini tradisi dari sebuah suku Bapak Ibu. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kadang-kadang kita berpikir, wah ini anak bagaimana ya?
Tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika anak itu diikat, tutup mata semuanya. Bapaknya senantiasa setiap saat siap dengan panah. Kalau ada hal ingin menyerang anaknya, pasti dia panah Bapak Ibu. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan terlebih tidak pernah meninggalkan kita. Seorang bapak saja di tengah-tengah kehidupan bersama anaknya begitu peduli sama anaknya. Apalagi Bapak kita di surga Bapak Ibu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu penulis Amsal mengingatkan agar kita selalu mengakui Dia dalam segala langkah kita. Kita akui Tuhan dalam segala langkah kita. Ketika kita mengakuinya, bukan saja akan mendapatkan kekuatan, tetapi juga pimpinan agar jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar dan lurus. Bapak Ibu, jalan yang benar dan lurus. Ada satu peristiwa terjadi, mungkin saya pernah cerita di sini Bapak Ibu. Ada seorang penjaga sekolah. Penjaga sekolah, dia BH. Bapak Ibu tahu BH? Buta huruf. BH itu nomor mobil dari satu provinsi yang ada di Sumatera. Ya, kan orang Sumatera nomor mobilnya ada BA, ada BK, ada BE, ada BD, Bengkulu BD. BE Lampung. Wah, lama-lama kita belajar itu lalu lintas Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, dia seorang buta huruf. Satu kali manajemen sekolah itu berubah, penggantian kepala sekolah. Ternyata SOP-nya dirubah. Seorang meskipun dia seorang penjaga sekolah, minimal dia harus lulusan SMA. Dia boro-boro SMA. Dia nomor serinya BH, Bapak Ibu. Buta huruf. Akhirnya dia harus dikeluarkan. 20 tahun dia telah mengabdi di sekolah itu. Tapi dia harus keluar dari sekolah itu. Dengan hati pedih. Ya, dia harus tinggalkan profesinya setiap hari. 20 tahun Bapak Ibu dia mengabdi. Dia harus tinggalkan sekolah itu. Dengan hati sedih dia tinggalkan. Lalu di tengah jalan ketika dia mau pulang ke rumah. Tiba-tiba Tuhan kasih inspirasi. Uang pesangon yang dia dapat. Dia akan coba dagang Bapak Ibu. Dia buka kios kecil, dia dagang. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Kios kecilnya diberkati Tuhan. Punya kios 1, sekarang punya kios 2. Dari kios 2 punya kios 3. Akhirnya Bapak ini diberkati usahanya luar biasa. Satu kali ketika dia mau buka rekening di bank. Dia bilang, Bapak itu disuruh tanda tangan. Bapak bilang, saya gak bisa tanda tangan. Dia bilang, saya buta huruf. Dia bilang, kan zaman dulu kalau buta huruf cap jempol ya Bapak Ibu ya. Betul kan ya? Cap jempol. Dulu saya ingat Bapak Ibu, mama saya itu ternyata buta huruf loh. Mama kandung saya. Orang Selau. Saudaranya punya roti lau mungkin. Mama saya tuh marganya lau. Ya, papa saya marganya nanti Bapak Ibu saya kasih to be continue Bapak Ibu. Saya punya marga juga ya. Nah, dia buta huruf. Lalu dia bilang saya gak bisa tanda tangan. Lalu orang bank berkata, aduh Bapak buta huruf aja uangnya banyak. Apalagi Bapak gak buta huruf. Dia bilang jangan salah Dek. Kalau saya bisa tulis baca, saya gak jadi orang kaya sekarang. Karena kalau dia bisa baca, dia gak dikeluarin kan dari sekolah Bapak Ibu. Dia akan tetap jadi penjaga sekolah. Tapi karena dia dikeluarin karena buta huruf, akhirnya hidupnya berubah. Bapak Ibu, apa makna kisah ini? Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita percaya Bapak Ibu bahwa kalau kita akui Dia, akui Tuhan dalam segala jalan hidup kita, janji Amsal 3:6 digenapi. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Akui Dia, akui Tuhan.
Kini kita diajar terus untuk selalu mengakui Tuhan. Dalam segala jalan kita. Dalam segala tingkah laku kita. Kita akui Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Itu harus kita akui. Tanpa Tuhan kita nol. Kita ada hari ini. Itu karena Tuhan yang membuat kita ada. Biar kita mengakui Dia selalu. Dalam segala laku kita. Maka Ia akan meluruskan jalan kita. Amin Bapak Ibu. Diluruskan jalan kita. Bapak Ibu, bangsa Israel kenapa 40 tahun putar-putar di padang gurun? Menurut pendidikan, harusnya ketika dia sampai dari negeri perbudakan sampai negeri perjanjian, itu mungkin hanya memerlukan waktu 3 hari 3 malam. Tapi kenapa dia diputar-putar 40 tahun Bapak Ibu? Karena bangsa ini tegar tengkuk, suka melawan, suka berontak, bersungut-sungut. Enggak berterima kasih atas apa yang Tuhan sudah berikan atas hidupnya. Tuhan sengaja putar-putar mereka 40 tahun. Supaya apa? Hidupnya berubah. Pola pikirnya berubah. Mindsetnya berubah. Dari mindset budak jadi mindset orang yang tidak jadi budak. Kenapa? Karena akan menempati tanah perjanjian. Aduh Bapak Ibu. Saya tiba-tiba dapat inspirasi waktu saya di Israel, waktu lagi doa pagi pribadi. Saat itu saya berdoa begini Bapak Ibu. Tuhan, dari tanah perjanjian ini, aku memberkati GBI Ruko Geraha Niaga. Dari tanah perjanjian ini aku memberkati bangsaku, negeriku Indonesia aku cintai. Dari tanah perjanjian ini aku memberkati seluruh jemaat GBI Ruko Geraha Niaga. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam studi mereka. Tiba-tiba tuh Tuhan kasih inspirasi seperti itu Bapak Ibu. Saya belum pernah berdoa seperti itu Bapak Ibu. Selama saya berapa kali ke Israel belum pernah. Tapi entah kenapa pagi itu tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu. Lalu saya mulai mengucapkan kata-kata itu. Dari negeri perjanjian itu Tuhan aku memberkati. Bapak Ibu. Makanya saya katakan kepada, bukannya saya promosi nih Bapak tidak ya, ke Israel tidak. Orang Indonesia begitu banyak datang ke Israel. Sampai guide di sana, tour guide sana, angkat tangan. Ini rombongan masuk terus dari Indonesia Bapak Ibu, bayangin. Bapak Ibu, saya bilang sama peserta, kita ke Israel itu ada 2 hal. Yang pertama, kita mesti punya uang. Yang kedua, kita ada kesempatan. Dua-dua ini mesti nyantol. Ada orang punya uang, tapi belum tentu punya kesempatan. Ada orang punya kesempatan, tapi nggak punya uang. Bahasa Jermannya mochen. Nggak punya uang. Dua-dua ini mesti ada. Kenapa saya kata demikian? Saya punya kisah Bapak Ibu. Satu kali saya lagi bawa rombongan. Ada orang dari Sumatera Utara. Dia seorang ibu, suaminya orang Tionghoa, pengusaha Bapak Ibu. Dia daftar berdua. Dia udah bayar. 1 bulan atau 3 minggu sebelum berangkat. Suaminya dipanggil Tuhan. Meninggal. Sepanjang perjalanan dia nangis kalau dia lagi ibadah. Saya tanya, ibu kenapa ibu nangis? Akhirnya bilang, Pak saya punya kisah. Suami saya meninggal. Padahal kami sudah bertekad pergi berdua suami istri. Tapi suami saya dipanggil Tuhan lebih dahulu. Di sini kita diajar Bapak Ibu. Punya kesempatan dan punya uang. Bapak Islam Tuhan, kita percaya hari ini kita ada itu karena Tuhan. Amin. Kita akui Dia dalam segala lakumu. Maka Dia akan meluruskan jalanmu. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga, yang terakhir. Tidak menganggap diri kita bijak. Amsal 3:7 berkata, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Menganggap diri sendiri bijak dapat membawa kita kepada kesombongan. Seakan kita tidak memerlukan bantuan pihak lain. Tentu saja dalam hal ini pertolongan Tuhan.
Agar kita tidak menganggap diri sendiri bijak dan terjebak dalam kejahatan. Sikap yang perlu kita pupuk dan kembangkan adalah sikap takut akan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu. Agar kita tidak menganggap diri sendiri bijak dan terjebak dalam kejahatan. Sikap yang perlu kita pupuk dan kembangkan adalah sikap takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menekankan pada sikap hormat akan setiap keputusan yang dinyatakannya bagi kita. Bapak Ibu, jangan menganggap diri kita bijak. Kadang-kadang kita menganggap diri kita nih udah bijak, udah pandai, udah hebat, dan sebagainya. Kalau kita berpikir demikian, atau kita melakukan demikian, kita nanti masuk dalam dosa kesombongan, Bapak Ibu. Tapi di sini kita diajar untuk takut akan Tuhan. Di mana kita diajar untuk sikap hormat kepada Dia. Keputus apapun yang Tuhan nyatakan bagi kita, kita diajar untuk tetap hormat, takut akan Tuhan. Meskipun kadangkala ada hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau takut akan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, Tuhan dapat melakukan segala perkara yang indah dalam hidup kita. Takut akan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita membaca di Alkitab Bapak Ibu, ya, di situ kita menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya diberkati Tuhan. Salah satu syarat yang saya lihat adalah mereka hidup belajar takut akan Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana respon kita ketika kita menghadapi sesuatu. Kita marah, kita ngambek sama Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita merasa diri kita ini bijak. Karena kita merasa diri kita ini benar. Akhirnya kita berontak sama Tuhan. Tapi kalau kita takut akan Tuhan Bapak Ibu, kita belajar tetap taat. Apapun hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita tetap menghormati Dia sebagai Tuhan. Sebagai Raja di atas segala Raja yang mempunyai kehidupan kita. Yang berdaulat penuh atas hidup kita. Bapak Ibu sama Tuhan, biarlah kita mau takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ada begitu berkat janji yang Tuhan berikan kalau kita hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu, ada begitu banyak janji-janji berkat yang Tuhan berikan kalau kita hidup takut akan Tuhan. Salah satu berkat yang kita terima kalau kita hidup takut akan Tuhan adalah kita dikasih hikmat. Hikmat ini penting loh Bapak Ibu. Hikmat ini akan menolong hidup kita. Apalagi ketika kita sedang mengambil satu keputusan yang penting. Salah ambil keputusan bisa berakibat fatal. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Hikmat dari tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, hikmat itu diperoleh kata Alkitab. Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Saya renungkan. Salomo kok waktu ditanya Tuhan. Salomo kau mau apa? Yang saya bingung kok Salomo bisa-bisanya minta sama Tuhan. Tentang pengertian yang baik dan yang jahat. Salomo hanya minta hikmat. Karena Salomo minta hikmat, akhirnya Tuhan kasih banyak hal dalam hidupnya. Bapak Ibu, benarlah apa yang Alkitab katakan, hikmat lebih berharga daripada emas, perak dan permata. Hikmat itu berkat yang kita akan terima kalau kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menganggap diri kita bijak Bapak Ibu. Ya. Kita ini banyak kekurangan. Kita ini banyak kelemahan. Ya. Mari kita mau belajar terus hidup takut akan Tuhan. Belajar taat dan menghormati Dia dalam segala aspek hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya.
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Oh Tuhan. amin, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan kembali, kau ku sembah, Kau ku sembah, amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Oh Tuhan. haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, oh Tuhan. Musik dengan lembut mengalunkan lagu ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adakah di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan saat ini? Mari Bapak Ibu, kita terus mau tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan merasa diri kita bijak. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sedang menghadapi masa-masa yang tidak menyenangkan. Mungkin Bapak Ibu hanya mengalami kegagalan dan jalan buntu. Mari datang kembali terus kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu. Nyanyikan lagu ini dari pertama. Kita katakan, sebab Engkaulah Tuhan. Kita akui Dia. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau ditinggikan Tuhan dari segalanya. Amin, amin. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Amin. Kau dimuliakan Tuhan dari segalanya. Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, ku sembah, oh Tuhan, Tuhan. Amin, amin, haleluya. Ku sembah,
bersalah. Ampuni kami bersalah Tuhan. Ampuni dosa kami. Hamba berdoa buat setiap tangan diangkat saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing secara khusus. Tuhan, hampiri setiap umat-Mu yang angkat tangan secara khusus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat pagi ini. Roh Kudus jamah kami, tolong kami, bangkitkan kami kembali, beri kami jalan keluar, berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami imani, kami terima pertolongan Tuhan. Kami imani, kami terima kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima itu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Jemaat ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Umat tebusan-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, Allah kami, Raja kami. Tolong hidup mereka Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Bimbing mereka setiap hari Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, dagangan, rumah tangga dan studi anak mereka. Lindungi mereka dari yang jahat. Tutup bungkus dengan darah Yesus, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Makasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus menopang bangsa kami, negara kami dengan doa-doa kami. Dalam nama Yesus, Indonesia terus akan diberkati Tuhan. Indonesia terus akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan terus jadi berkat buat bangsa-bangsa di dunia. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, pertemuan G20 Tuhan sudah tolong. Kami boleh lihat bagaimana Indonesia telah jadi terang, jadi garam buat mereka. Berkati Pak Jokowi sebagai presiden, Wakil Presiden Pak Amin Ma'ruf Tuhan berkati, para menteri Tuhan berkati, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah Tuhan berkati, TNI dan Polri Tuhan berkati, biar mereka boleh bekerja terus takut akan Tuhan. Tuhan berkati terus hasil tanah di negeri kami Indonesia. Tuhan berkati hasil laut dari negeri kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Kami memberkati lingkungan Ruko Geraha Niaga. Kami memberkati orang-orang yang ada di sekitar Ruko Geraha Niaga. Apapun rancangan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan berdaulat atas hidup kami. Dan Tuhan yang berperang menggantikan kami. Berkati lingkungan ini Tuhan. Jadikan kami terus terang dan garam di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Nama Tuhan dibesarkan di tempat ini. Nama Tuhan terus diberitakan di tempat ini. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, semua yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga ada persembahan Natal. Dan setelah memberikan persembahan dan juga amplop Natal, Bapak Ibu dipersilakan untuk maju ke depan untuk menaruh taburan iman di kotak yang telah tersediakan di depan. Selamat memberi. Singer menyanyikan lagu ini. Tiap langkahku ya Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap
persembahannya Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 20 November 2022. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan. Khusus minggu ini dilaksanakan pada hari Rabu, dimaju bukan hari Jumat tapi menjadi hari Rabu tanggal 23 November pukul 6:30 di Ruko Geraha Niaga. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 24 November pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pasangan Hizkia Theophani Cahyadi dengan Laurencia Dwi Putri pada hari Sabtu tanggal 26 November pukul 9 pagi di GBI Petamburan. Mohon kehadiran dan doa restu jemaat kepada kedua mempelai dalam rangka memasuki babak baru kehidupan mereka. Dan mohon konfirmasinya Bapak Ibu untuk melakukan reservasi mungkin di grup info GBI Geraha Pena maupun di kontak yang sudah tersedia di undangan. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 27 November akan diadakan sebanyak 3 kali. Pukul 7:30 pagi dan 9 pagi, juga pukul 11 siang bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian jemaat bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan agar dapat memarkirkan kendaraannya di Gedung Geraha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas dan tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon dan termasuk juga di pinggir jalan. Informasi ibadah malam Natal dan perayaan Natal GBI Ruko Geraha Niaga tahun 2022. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 3 sore, pukul 5 sore, dan juga pukul 7 malam di Ruko Geraha Niaga. Ibadah dan perayaan Natal khusus jemaat yang aktif beribadah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember pukul 4 sore di Restoran Sentral Tomang. Jadi bila Bapak Ibu yang dalam perayaan Natal nanti akan membawa teman, saudara di luar jemaat yang aktif beribadah di tempat ini akan dikenakan biaya pengganti konsumsi sebesar Rp200.000 per orang. Pendaftaran untuk mengikuti ibadah akan dilaksanakan mulai minggu depan, tanggal 27 November, dengan mendaftarkan langsung di Ruko Geraha Niaga dan tidak dapat diwakilkan. Jadi mohon Bapak Ibu karena mungkin tempatnya terbatas, kita ibadah khususnya tanggal 24 ya kita menggunakan tempat ini. Jadi mohon untuk langsung mendaftarkan dirinya di jam-jam yang telah ditentukan. Ya, baik untuk tanggal 24 maupun tanggal 25. Terima kasih. Dalam rangka pencarian dana untuk Natal, panitia mengadakan program ucapan DUDU. Dari untuk ya maksudnya. Atau ucapan dari dan untuk jemaat yang akan ditampilkan pada saat ibadah malam Natal dan perayaan Natal. Contoh ucapan dapat disaksikan dalam tayangan. Biaya yang dikenakan untuk setiap ucapan DUDU ini adalah sebesar Rp25.000 per ucapan. Maksimum 20 kata. Bapak Ibu yang rindu berpartisipasi dalam pencarian dana ini dapat mengisi form yang disediakan dan mengembalikan ke sekretariat paling lambat tanggal 18 Desember 2022. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Penerimaan per tanggal 6 dan 13 November sebesar Rp153.000 dan Rp88.000, jadi totalnya Rp241.000. Dalam rangka persiapan Natal, gereja telah mengeluarkan amplop persembahan Natal. Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal kita dapat masukkan dalam amplop yang sudah disediakan.
Laporan penerimaan dapat dilihat dalam tayangan berikut. Penerimaan sampai dengan tanggal 13 November 43.856.000 dan dana yang masih kita butuhkan adalah sebesar 101.144.000. Dan dalam rangka pencarian dana untuk kas tim pemuji, mengadakan penjualan makanan di depan, mohon partisipasi jemaat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA di nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat pada hari ini, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu, kita akhir ibadah kita baik berdiri. Bapak Ibu, setelah doa berkat, tolong Bapak Ibu jangan pulang dulu sebentar ya. Saya mau umumkan tentang pernikahan Hizkia. Nyanyikan lagu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati ibadah kami pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah yang sedang berlangsung di seluruh negeri kami Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Selamat pulang. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati Bapak Ibu.